Selamat siang pemirsa. Dalam 5 menit ke depan, Anda akan bersama saya, Abdul Aziz Ibrahim, pembawa berita teraktual dan terpercaya. Berita terkini pada tahun 2012, pemerintah Kota Yogyakarta dengan unit analisis Dinas Kesehatan dan Puskesmas di Yogyakarta mengembangkan dan mengimplementasi inovasi aplikasi Simpus untuk mewujudkan integrasi data kesehatan di Kota Yogyakarta. Hal ini sudah tercatat 18 puskesmas utama dan 12 puskesmas pembantu dengan total keseluruhan 30 puskesmas di Kota Yogyakarta sudah menerapkan aplikasi Simpus. Salah satu jenis inovasi yang saat ini mulai dikembangkan oleh pemerintah daerah Yogyakarta yaitu Sistem Informasi Kesehatan atau yang lebih dikenal dengan e-health. Menurut World Health Organization menjelaskan bahwa e-health is the use of information and communication technologies in support of health and health-related fields, including healthcare service, health surveillance, health literature, and health education, knowledge, and research. Penekanan konsep e-health yaitu pemanfaatan teknologi informasi komunikasi pada pelayanan kesehatan, di mana perkembangannya masih difokuskan pada pelayanan medis pasien yang hanya dapat diakses pada rumah sakit pusat dan rumah sakit swasta saja, dan oleh pihak tertentu karena untuk mengaksesnya memerlukan biaya yang tidak murah. Pada saat ini, perkembangan konsep e-health bukan hanya memfokuskan pada pelayanan medis di rumah sakit saja, melainkan pada kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan yang dilakukan di puskesmas. Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya formatif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. Untuk menjangkau masyarakat secara keseluruhan, maka diperlukan program Sistem Informasi Manajemen Puskesmas atau SIM. Puskesmas yang terintegrasi dengan baik melalui berbagai kegiatan pelaksanaan. Dalam program SIM ini, puskesmas terdapat 4 bentuk kegiatan pelaksanaan, antara lain sistem pendaftaran pasien, yang kedua sistem rekam medis pasien, yang ketiga sistem pengobatan atau farmasi, dan yang terakhir sistem pembayaran. Dalam mempermudah dalam melaksanakan kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan di puskesmas, setiap daerah mulai mengembangkan berbagai bentuk strategi atau inovasi. Kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan di setiap puskesmas sebelumnya dilakukan dengan cara manual atau tradisional. Kelemahan dalam penggunaan cara manual atau tradisional ini menjadi tantangan bagi setiap puskesmas untuk melakukan pengembangan strategi di berbagai daerah, mulai mengembangkan berbagai strategi yang memanfaatkan ICT di dalamnya dalam melakukan kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan di puskesmas. Salah satunya yaitu Kota Yogyakarta. Tentu saja terdapat dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya itu manfaat Simpus mempermudah dan mempercepat pelayanan dan menambahkan prosedur dan standar pelayanan serta mendapatkan data dan informasi yang akurat. Simpus juga diharapkan dapat meningkatkan manajemen puskesmas secara lebih berhasil dan lebih berguna atau berdaya guna. Prosedur pemrosesan data Simpus berdasarkan teknologi informasi yang tepat, waktu, akurat, lengkap, dan efektif untuk mendukung proses pengambilan keputusan manajemen. Dan juga terdapat dampak negatif
yaitu dalam situasi pengembangan pasti ada sisi yang dirugikan. Setiap halnya jika pasien merupakan seorang parubaya yang buta teknologi. Jika pendaftaran dan pembayaran manual butuh beberapa orang untuk menghandle, saat ada aplikasi ini tidak perlu orang sebanyak itu. Jadi ada orang yang dirumahkan akibat dari pengembangan sistem ini. Tentu saja yang diuntungkan yaitu pihak puskesmas, karena dengan adanya sistem ini bisa meminimalisir pengeluaran untuk membayar pekerja yang ada sebelumnya. Tentu saja pihak yang dirugikan yaitu masyarakat yang belum beradaptasi dengan teknologi dan juga pekerja yang dirumahkan. Perubahan yang terjadi. Kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan di setiap puskesmas sebelumnya dilakukan dengan cara manual atau tradisional. Cara ini memiliki kelemahan di mana pasien-pasien yang mengantri akan lebih panjang dan akan lebih sulit. Nah, kalau sekarang menggunakan aplikasi Simpus ditujukan untuk memperbaiki sistem pendaftaran pasien, sistem rekam medis, sistem pengobatan, dan sistem billing kepada pasien. Hal ini dikarenakan karena sistem tersebut saling terkait satu dengan yang lainnya. Meskipun demikian, sistem yang paling diutamakan dalam implementasi Simpus ini adalah sistem rekam medis. Peran ICT. Dengan adanya ICT di sini membantu masyarakat sehingga terciptanya aplikasi bernama Simpus, di mana pengembangan aplikasi ini ditujuan untuk memperbaiki sistem pendaftaran pasien dan lain-lain. Dalam hal ini, ICT menjadi jawaban karena dapat membantu masyarakat. Tetapi bukan hanya itu. Dalam hal ini juga ICT menjadi masalah baru, di mana banyak masyarakat yang masih buta teknologi, sehingga masyarakat harus belajar lagi dalam mengaplikasikannya dan tidak lagi mempekerjakan pekerja yang sebelumnya bekerja di puskesmas. Mungkin berita hari ini cukup itu saja dari saya. Sumber-sumber yang saya ambil tertera di bawah ini. Saya Abdul Aziz Ibrahim, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.